sore untuk kita semua. Ya, hari ini kita bersyukur Tuhan pimpin dan kita berkumpul untuk berbakti, dan tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak jemaat sekalian untuk membuka satu bagian di dalam Alkitab, kitab Yeremia. Kita buka kitab Yeremia pasalnya yang ke-38. Yeremia pasalnya yang ke-38. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yeremia pasalnya yang ke-38. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan baca ayat firman Tuhan dan jemaat silakan mengikuti dalam hati. Yeremia dimasukkan ke dalam perigi. Ia tertolong oleh Ebed-Melek. Tetapi Sefaca bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukal bin Selemia, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia akan tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati. Sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini, dan semangat segenap rakyat. Sungguh, orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Sedekia menjawab, baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Bapa di surga, hari ini kami mau belajar dari nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ada banyak hal yang bisa kami pelajari dari cerita ini. Kiranya Tuhan yang pimpin kami, dan hidup kami semakin diperlengkapi dengan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul khotbah saya hari ini adalah berita penghakiman. Berkat bagi orang percaya, tetapi malah petaka bagi orang yang tidak percaya. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ceritanya Yeremia ini, jadi Nabi Yeremia itu adalah nabi yang melayani di akhir-akhir kerajaan Yehuda. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasalnya yang pertama, di situ Yeremia memiliki jenjang pelayanan yang cukup panjang. Karena dia melewati beberapa raja Yehuda. Kalau kita baca dalam Yeremia pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, inilah perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot, tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, raja Yehuda, sehingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Jadi ada beberapa raja yang dilewati dalam masa-masa pelayanan Yeremia. Di situ ya disebut bahwa Yeremia mulai melayani pada pemerintahan Raja Yosia. Dan ini kita ingat bahwa kerajaan ini sudah terbagi menjadi dua, dan kerajaan utara itu sudah tidak ada.
sudah dihancurkan oleh Asyur pada waktu itu, dan yang tersisa adalah kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Dan ya, sekali lagi Yeremia dia melayani di akhir-akhir dari, kita katakan, peradaban dari kerajaan Yehuda. Karena nanti sebenarnya kalau kita baca dalam Alkitab, di masa Yoyakin dan masa Sedekia, itu di masa Yoyakin Raja Babel sudah hajar Israel 1 kali. Oleh sebab itu Raja Yoyakin ini sebenarnya dia adalah raja bonekanya Nebukadnezar. Kemudian akhirnya diganti oleh Zedekia, dan Zedekia demikian juga adalah raja yang dipilih oleh Nebukadnezar. Dan Zedekia memberontak kepada Nebukadnezar, dan akhirnya Nebukadnezar melakukan penghancuran kepada kerajaan Yehuda, dan pada saat itulah kerajaan Yehuda rata tangan dan benar-benar habis, dan akhirnya mereka dibuang. Dan sungguh unik, ada banyak sekali fakta yang sebenarnya dan menarik yang bisa kita lihat dari raja-raja yang disebutkan dalam pemerintahan Yeremia. Misalnya Yosia. Sebenarnya Yosia adalah raja yang baik. Dia adalah raja yang hebat, melakukan banyak pembaruan. Dan kalau kita baca di dalam masa pemerintahan Raja Yosia sekitar tahun 626 sampai dengan 612, disitulah kehancuran Asyur. Jadi Asyur sudah hancurkan kerajaan utara, kemudian habis itu Asyur dihancurkan oleh Babel lewat raja yang disebut sebagai Raja Nabopolassar pada saat itu, sebelum Raja Nebukadnezar memerintah. Dan Raja Yosia ini di masa pemerintahnya pemerintahan yang cukup cemerlang, karena di masa pemerintahan Raja Yosia di situ ditemukan pada waktu perbaikan bait suci, di situ temukan kitab Taurat pada waktu itu. Kemudian pada masa pemerintahan Raja Yosia, pada saat itulah akhirnya bangsa Israel diajak untuk kembali menghormati hari Sabat. Nah, itu adalah masa yang cemerlang, dan Yosia adalah raja yang berani, dan akhirnya dia melakukan satu pembaruan di mana dia menghancurkan bukit-bukit pengorbanan yang sudah didirikan oleh para pendahulu-pendahulunya. Bukit-bukit yang nanti disinggung oleh Yosia, yang akan disinggung oleh Yeremia bahwa korban-korban anak-anak kepada dewa-dewa yang tidak pernah timbul dalam hati Tuhan itu disikat semua sama Yosia. Jadi masa Yosia ini adalah masa yang boleh dikatakan cukup cemerlang pada waktu itu. Ada banyak pembaruan yang dilakukan di masa Yosia. Ditemukannya kembali kitab Taurat, kemudian mereka diajak kembali oleh Yeremia untuk menghormati hari Sabat, merayakan Paskah dan seterusnya, dan ada pembakaran sesembahan-sesembahan kepada Dewa Molok pada waktu, kalau kita baca dalam Raja-Raja pasal 22 ayat 8 dan Raja-Raja pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-9 dan seterusnya. Kemudian ada Raja Yoahas. Raja Yoahas ini adalah anak dari Raja Yosia. Pemerintahnya sangat singkat, cuma 3 bulan. Karena pada waktu dia memerintah, Yoahas ini akhirnya dibawa, boleh dikatakan masih dibawa, cuma tidak secara langsung dibawa pemerintahan Raja Mesir, itu Raja Neko. Jadi dia memerintah tidak lama. Dan kemudian setelah Yoahas itu ada Raja Yoyakim. Nah, ada Raja Yoyakim. Yoyakim ini siapa? Ini adalah anak yang lain dari Raja Yosia. Dan Raja Yoyakim ini, ya, sebelumnya dia bernama Eliakim. Dia memerintah juga tidak terlalu lama. Dia sempat memberi upeti kepada Raja Neko, raja di Mesir. Tetapi ketika Neko dikalahkan oleh Nebukadnezar, akhirnya dia menjilat kepada Nebukadnezar. Artinya raja-raja setelah Raja Yosia, anak-anaknya itu adalah raja-raja yang tidak terlalu baik, karena mereka menjadi raja yang akhirnya tunduk kepada kekuasaan-kekuasaan asing dan takluk dan tidak berani untuk melakukan pembaruan-pembaruan yang sifatnya rohani. Kemudian setelah Yoyakim, nah itu ada Raja Yoyakin. Jadi Yoyakin, kemudian ada Raja Yoyakin. Nah, di masa Raja Yoyakin inilah itu pertama kali Nebukadnezar menyerang kerajaan Yehuda. Jadi belum diserang semua. Sudah ada yang diangkut, tetapi belum seluruhnya hancur. Kemudian akhirnya Yoyakin itu diturunkan oleh Nebukadnezar, dan akhirnya Nebukadnezar mengganti Yoyakin dengan seorang raja yang bernama Sedekia. Nah, Sedekia ini bukan anak dari Yoyakin. Biasanya tradisinya kan harus anak dari raja sebelumnya. Tetapi Sedekia ini kalau salah pamannya Yoyakin, yang kemudian diangkat menjadi raja. Tapi sekali lagi, raja ini adalah raja-raja boneka, bukan raja yang sebetulnya sungguh-sungguh memerintah bangsa Israel. Dan oleh sebab itu, di masa pemerintahan raja kecuali Yosia, bangsa Israel bukan semakin baik, tapi mereka semakin terpuruk di dalam keadaan. Terpuruk secara rohani, terpuruk secara moral, terpuruk dalam banyak hal. Dan Tuhan menugaskan Nabi Yeremia.
Tuhan menugaskan Nabi Yeremia untuk menyampaikan satu pesan penting kepada bangsa Israel yang pada saat itu sudah benar-benar terpuruk dalam banyak hal. Nah, apa yang kita baca tadi di dalam Yeremia pasalnya yang ke-38 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nah, ini adalah satu berita penghakiman. Satu berita penghakiman yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel. Dan uniknya, saudara, ketika Yeremia menyampaikan berita ini, dan bukan cuma satu kali, kalau kita baca sebenarnya di dalam pasal-pasal sebelumnya, pasal 26 dan seterusnya, Yeremia sudah berulang-ulang kali menyampaikan bahwa kota ini akan hancur, kota ini akan dihukum oleh Tuhan, kota ini akan dilanda perang, kota ini akan dilanda oleh kelaparan. Tetapi bangsa Israel tidak mau mendengarkan berita penghakiman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dan di dalam pasalnya yang ke-38 akhirnya ketika Yeremia menyampaikan yang kesekian kali berita penghakiman ini, bukannya mereka merenung, bukannya mereka belajar, bukannya mereka mencari tahu apakah ini benar, tapi mereka marah dengan berita yang disampaikan oleh Yeremia. Ketika Yeremia berkata bahwa Yerusalem akan diangkut ke tanah Kasdim, yaitu tanah Babel. Di situ mereka marah besar kepada Yeremia dan mereka lapor kepada Zedekia, "Zedekia, tolong lihat nabi ini. Masa dia memberitakan satu berita yang bikin kita patah semangat?" Karena berita penghakiman ini bikin orang apa? Bikin orang tadi, aduh mau hancur kan gitu. Jadi maunya bangsa Israel, mereka mau mendengarkan berita yang apa? Yang gembira-gembira, berita yang senang-senang. Oleh sebab itu nanti mereka akan mencari satu nabi yang memberitakan hal yang sebaliknya yang diberitakan oleh Nabi Yeremia, yang bikin mereka senang. Seperti itu. Dan akhirnya kalau kita baca tadi di dalam ayatnya yang keempat, maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, "Baiklah orang ini dihukum mati." Dan ada satu tradisi di Asyur. Ada satu tradisi di Asyur, memang pada waktu itu kalau ada seseorang membawa satu berita yang melemahkan, itu patut dihukum. Jadi ada satu lempengan tanah liat yang ditemukan di perpustakaan Asyurbanipal. Itu di kota Niniwe. Itu ditemukan satu cerita yang mirip dengan cerita Yeremia. Dan orang yang membawa berita yang melemahkan itu tidak patut untuk dibaiki gitu loh. Jadi harus dihukum. Dan Yeremia memberitakan satu berita yang tidak menyenangkan hati bangsa Israel. Ingat, bangsa Israel kondisinya tidak baik. Kerohanian mereka benar-benar anjlok. Artinya mereka mencari berita yang senang, bukan berita yang senang sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi berita yang senang sesuai dengan dirinya sendiri. Oleh sebab itu ketika Yeremia bicara tentang hari penghakiman, Yeremia bicara tentang bahwa nanti Nebukadnezar akan datang kembali untuk menghancurkan seluruh tanah Israel, Yerusalem pada waktu itu. Maka mereka bilang, enggak, ini kamu bikin lemah kita. Zedekia sudah punya pikiran untuk memberontak kepada Nebukadnezar. Tetapi Yeremia bilang, pasti kalah. Kalian pasti akan dibuang. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita yang singkat ini, dari cerita tentang berita penghakiman ini, kita mau belajar banyak hal sebenarnya. Kita mau belajar banyak hal. Bagaimana kita melihat berita penghakiman ini teraplikasi dalam kehidupan kita. Seperti apa berita penghakiman ini? Apakah berita penghakiman ini selalu menunjukkan hal-hal yang negatif dan merugikan manusia dan seterusnya? Kita akan belajar pada hari ini. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang harus kita pahami mengenai berita penghakiman. Prinsip yang pertama adalah berita penghakiman bukan berita yang main-main. Wow. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berita tentang adanya penghakiman, adanya hukuman, adanya keadilan, adanya satu waktu di mana orang akan diadili. Ini bukan berita yang main-main. Oleh sebab itu berita ini diulang-ulang terus di dalam Alkitab. Dan kalau kita baca dalam konteks kitab Yeremia, berita ini terus disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dalam pelayanannya, Yeremia terus menyampaikan bahwa akan dihukum, akan ada penghukuman, akan ada keadilan, engkau akan dihajar oleh Tuhan, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa berita ini bukan berita sembarangan.
Kalau kita baca, berita ini sudah mulai disampaikan mulai pasalnya yang kelima. Coba kita buka dalam Yeremia pasalnya yang kelima. Yeremia pasalnya yang kelima. Yeremia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6. Kita tidak usah baca semua satu pasal. Coba kita lihat satu ayat yang bisa menjadi kunci dari keseluruhan apa yang dibicarakan dalam pasal 5. Ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka, dan serigala dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam, sebab banyak pelanggaran mereka amat. Sebab pelanggaran mereka amat banyak dan kesesatannya besar sekali. Jadi Tuhan menggambarkan musuh-musuh bangsa Israel seperti apa katanya? Seperti singa, seperti serigala, seperti macan tutul. Ini adalah jenis-jenis binatang yang memang terkenal buas, yang siap menghancurkan bangsa Israel. Saudara kasih dalam Tuhan kita. Jadi pada waktu Nabi Yeremia mulai menyampaikan nubuatan ini, dia langsung memulai dengan yang namanya berita penghakiman. Jadi ini bukan berita yang main-main. Kalau kita baca pasal 6, kita maju satu pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda. Ini semuanya bicara tentang penghakiman. Kemudian pasalnya yang ke-8 ayat 1 dan seterusnya. Pada masa itu demikianlah firman Tuhan, tulang-tulang raja-raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya, tulang-tulang imam-imam, tulang-tulang nabi-nabi, dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka. Jadi saudara, kita mau melihat betapa mengerikan gambaran yang Tuhan berikan terhadap kehancuran dari Yerusalem. Jadi ini bukan kehancuran yang main-main. Israel sudah pernah dihukum beberapa kali sebelum ini. Mereka pernah disikat oleh Filistin. Mereka pernah disikat oleh Mesir. Tetapi untuk orang Babel ini sungguh ngeri. Untuk orang Babel ini sungguh ngeri. Semua kuburan-kuburan raja, kuburan-kuburan nabi, pemuka-pemuka itu semuanya tulang-tulangnya akan dikeluarkan dari tanah. Nah, ini bicara kepada apa? Betapa tidak terhormatnya bangsa itu. Karena kalau sampai orang kuburan-kuburan orang terhormat itu sampai dirampas oleh bangsa-bangsa lain, itu tercela. Sungguh tercela. Dan Tuhan benar-benar menghancurkan bangsa itu, saudara. Jadi berita penghakiman ini bukan berita sembarangan. Ketika Tuhan bicara bahwa bangsa ini akan dihukum, ini tidak bicara kepada hal yang main-main. Oh, Tuhan kurang kerjaan, kemudian akhirnya mau menghukum bangsa Israel. Tidak, saudara. Ini bukan berita yang main-main. Kita mau baca pasal mana lagi? Pasal 15. Coba kita lihat pasalnya yang ke-15. Pasal 15 ayat 1. Ini unik ayat ini. Pasal 15 ayat 1. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun, katanya apa? Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Tuhan pakai pengandaian. Kalaupun saat ini ada Musa, ya kan? Musa pernah jadi imam pembela bangsa Israel. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong kasihani bangsa ini. Musa nggak masuk tanah Kanaan, tetapi generasi kedua semua masuk Kanaan. Samuel, orang yang sangat dekat dengan Tuhan, pakai dua orang ini. Tuhan bilang, kalaupun ada Musa dan Samuel, hari ini berdiri di hadapan ini, katanya, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Kemudian kita lihat ayatnya yang ke-9. Maka meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan, nafasnya mengap-mengap, baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang. Ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi penghakiman, Tuhan selalu menggambarkan masa penghakiman itu banyak kali dalam Alkitab. Tuhan menggambarkan masa penghakiman itu ibarat seorang wanita yang sedang sakit bersalin dan melahirkan. Nanti juga masa tribulasi. Kalau kita baca di dalam Alkitab, dalam kitab 2 Tesalonika pasalnya yang pertama, nanti tribulasi itu digambarkan sama seperti seorang wanita yang sedang bersalin, sakit bersalin dan akan melahirkan.
penghukuman yang sungguh dahsyat yang akan dialami oleh bangsa Israel. Jadi sekali lagi, berita tentang penghakiman ini bukan berita yang main-main. Oleh sebab itu ketika Yeremia berulang kali menyampaikan kepada bangsa Israel, Yeremia ingin supaya mereka mengerti apa makna, apa tujuan Tuhan dibalik semuanya itu. Tapi bangsa Israel nggak mau. Mereka buang telinga itu, mereka buang semua pesan itu, mereka tidak menghiraukan semua pesan itu. Dan itu yang membuat Tuhan semakin marah kepada bangsa Israel. Jadi ini bukan berita main-main. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus, banyak ayat bisa kita buka, dan karena habis waktu kalau kita mau buka semua ayat yang ada di dalam kitab Yeremia ini bicara tentang penghukuman. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita sekarang, memang kita tidak sedang dijajah oleh bangsa Babel. Memang kita tidak sedang dijajah oleh bangsa Asyur. Memang kita tidak sedang dijajah oleh bangsa Yunani. Memang kita tidak lagi dijajah oleh bangsa Romawi. Tetapi kita sedang dijajah oleh dosa. Dan sebab itu, di dalam Alkitab firman Tuhan berkata, upah dosa adalah mah. Itulah berita penghakiman yang kita miliki sekarang. Dan kalau kita sudah mendengar berita ini berulang kali, kita sudah membaca di Alkitab berulang kali, bahwa nanti setiap orang yang berdosa akan dihukum di neraka, jangan Anda anggap bahwa berita itu main-main. Jangan anggap bahwa berita itu main-main. Tuhan mau menyampaikan berita penghakiman ini supaya apa? Kita sadar, supaya kita mengerti, dan supaya kita memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sekarang banyak orang tidak mau lagi melihat berita tentang penghakiman ini sebagai sebuah berita yang serius. Oleh sebab itu banyak sekali muncul pengajar-pengajar sesat. Saksi Yehova muncul dengan pengajaran bahwa tidak ada neraka, tidak ada hukuman. Saudara, ini sesat sekali. Bayangkan kalau banyak orang masuk di dalam gerakan ini karena terpedaya dengan apa? Dengan iming-iming bahwa tidak ada neraka, tidak ada penghukuman. Dan ketika di akhir zaman nanti dia akan menghadapi hukuman yang kekal, betapa menyesalnya orang itu. Tetapi saudara tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah kembali. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita punya berita penghakiman, bukan dari Babel, bukan dari Asyur, bukan dari Mesir, tetapi kita punya berita penghukuman, berita penghakiman dari Tuhan langsung, bahwa semua manusia berdosa akan dihukum di neraka. Kita harus peka terhadap berita penghakiman itu. Amin, saudara. Dan ketika Tuhan bicara tentang itu, berarti Tuhan mau kita sadar bahwa kita adalah manusia berdosa dan nanti kita akan dihukum. Kalau kita tidak peka terhadap berita ini, saudara, aduh, minta ampun. Bayangkan kalau saya dan Anda tidak pernah peka, tidak pernah menerima, tidak pernah peduli dengan berita-berita yang Tuhan sampaikan berkaitan dengan masa depan Anda. Bayangkan, suatu saat nanti Anda akan dihukum sama seperti bangsa Israel, dihukum ke Babel. Bangsa Israel dihukum di Babel secara jasmani 70 tahun. Itu menderitanya minta ampun. Secara bangsa jati diri mereka hancur lebur. Dan banyak hal mereka tidak bisa nikmati sebagai suatu manusia yang beradab. Mereka dijajah, perempuan mereka dirampas, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati hidup, saudara. Tetapi ada hal yang jauh lebih mengerikan daripada itu. Bukanlah siksaan jasmani, saudara, tetapi hukuman kekal itu terlalu ngeri. Jauh lebih ngeri daripada apa yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka di Babel. Dan kalaupun bangsa Israel pada waktu mereka di Babel tetap tidak percaya kepada Tuhan, maka mereka pun akan pergi ke neraka sebagai tempat penghakiman dari yang terakhir bagi semua manusia. Dan kita juga, kalau kita tidak peka terhadap berita ini, bisa-bisa kita akan berada di tempat yang sama nanti. Ketika Tuhan bicara hal yang terus-menerus, Tuhan mau supaya kita peka dan mengerti bahwa penghukuman dan penghakiman itu adalah benar, tidak main-main. Tuhan bicara bahwa ada neraka, di sana ada api yang kekal. Itu bukan bohong, itu bukan main-main, itu bukan tempat yang imajinatif, itu adalah tempat yang nyata, yang disediakan kepada orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Kalau Anda main-main dengan berita ini, Tuhan jamin pasti akan dihukum. Bukan kita yang jamin, bukan manusia yang jamin. Yang jamin adalah Tuhan, pasti akan dihukum.
Saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kan banyak orang nggak mau dengar berita yang sifatnya penghakiman, nggak mau dengar berita yang sifatnya apa, penghukuman. Sakit, sama seperti bangsa Israel. Ketika mereka disampaikan berita dari Nabi Yeremia, mereka tersinggung. Mereka nggak mau dengar. Mereka marah kepada Nabi Yeremia dan mereka berinisiatif untuk apa? Menghukum, membunuh, dan melakukan banyak hal-hal negatif kepada Nabi Yeremia. Oh, saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jangan seperti itu. Kita jangan seperti itu. Kalau Anda anggap bahwa Alkitab adalah benar, tidak ada salah, firman dari Tuhan, maka berita tentang penghukuman dan penghakiman ini adalah benar. Amin. Anda percaya itu? Bahwa semua manusia berdosa akan dihukum di neraka. Saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang pertama. Prinsip yang pertama, bahwa berita penghakiman bukan berita yang main-main. Berita yang serius, karena yang sampaikan ini adalah Tuhan. Kemudian, dan akhirnya, kalau kita baca pasal 39, ya bangsa Israel dihancurkan, dibuang ke Mesir. Kemudian yang kedua adalah, mengapa ada berita penghakiman? Penyebab adanya berita penghakiman. Tentu Tuhan bukanlah makhluk ya, bukanlah oknum yang jahat, bukanlah pribadi yang jahat kemudian seenak-enaknya ngomong berita penghakiman. Tidak, saudara. Semua punya sebab. Dalam konteks ini tentu bangsa Israel punya sebab kenapa Tuhan harus bicara tentang penghakiman. Kenapa Tuhan harus bicara tentang keruntuhan. Kenapa Tuhan harus bicara tentang penghabisan dari bangsa tersebut. Dan satu-satunya alasan yang paling penting yang menyebabkan adanya berita penghakiman itu adalah tentang apa? Karena bangsa Israel sudah berdosa dan memberontak kepada Tuhan. Coba kita baca di dalam Yeremia pasalnya yang kedua. Yeremia pasalnya yang kedua. Ini satu pasal ini bicara tentang Israel murtad. Jadi karena murtad ada penghukuman, sebenarnya seperti itu. Yeremia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Supaya kita langsung loncat di dalam ayatnya yang ke-11. Mulai dari ayat 9 supaya kita sedikit mengerti ceritanya. Sebab itu aku akan berbantal lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dengan anak cucumu aku akan berbantal. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim. Dan lihatlah, suruhlah orang Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada yang terjadi seperti ini. Nah ini yang Tuhan bilang, ayat 11. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Wah, Tuhan pakai contoh bangsa Kedar. Tuhan pakai contoh bangsa Mesir supaya bangsa Israel belajar. Mereka itu penyembah berhala bangsa Israel. Mereka menyembah Allah yang sebenarnya bukan Allah. Tetapi pernahkah mereka menukarkan Allah mereka yang sebenarnya bukan Allah? Mengerti nggak maksudnya? Tuhan pakai begini. Ini yang bangsa di sekitar kamu ini penyembah berhala semua. Ya kan? Mau bangsa Mesir, bangsa Kitim, orang Kedar, orang Arab, kemudian dan seterusnya. Katanya semua mereka penyembah berhala. Kemudian Tuhan bilang, coba kamu perhatikan, pernah nggak mereka tukarkan Allah mereka dengan yang lain, walaupun sebenarnya bukan Allah? Ini satu pertanyaan yang sungguh-sungguh menusuk. Kalau bangsa Israel punya hati nurani yang murni, harusnya mereka menangis di hadapan Tuhan. Mereka bertobat seharusnya pada saat, ya Tuhan minta maaf. Karena sebelumnya, kalau kita baca dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, Tuhan bicara mengenai bagaimana sayangnya Tuhan kepada bangsa itu. Kalau kita lihat dalam ayatnya yang kedua, bagian terakhir, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan dan seterusnya. Tuhan kasih ingat mereka, dulu kalian mengasihi saya. Memang apa yang kurang? Gitu loh. Tuhan bilang, ada nggak bangsa yang penyembah berhala itu mau tukar Allahnya dengan Allah lain? Itu penyembah berhala gitu. Tapi kok kalian mau tukar saya dengan berhala? Dosa adalah penyebab kenapa ada berita penghakiman itu.
Kita baca ayatnya yang ke-29, pasalnya yang kedua. Kita baca satu ayat lagi. Ayatnya yang ke-29, mengapa kamu mau berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Jadi banyak sekali ayat sebenarnya yang bisa kita lihat di dalam kitab Yeremia yang menjadi penyebab mengapa ada berita penghakiman ini. Dan yang paling utama adalah karena mereka berdosa. Bahkan kalau kita baca di dalam pasal 9, coba kita loncat ke dalam pasalnya yang ke-9. Yeremia pasalnya yang ke-9. Ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Yeremia pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun, sampai tidak ada orang yang melintasinya? Ayat 13, perhatikan. Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan apa katanya? Meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya. Jadi dosa adalah penyebab utama kenapa ada berita penghakiman. Dan mereka meninggalkan Tuhan, mereka meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-36, mereka bakar. Jadi waktu Yeremia tulis kitab, yang ditulis oleh juru tulisnya namanya Baruk, kemudian dibacakan di depan raja. Raja Yoyakim ini marah. Bukannya mereka senang dibacakan firman Tuhan, akhirnya mereka apa? Ambil tulisan Yeremia itu, kemudian mereka bakar. Tetapi puji Tuhan, ditulis lagi. Kalau kita baca di dalam itu, Anda bisa baca dalam Yeremia pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-32, itu cerita tentang bagaimana akhirnya kitab itu sempat dibakar oleh raja. Kemudian akhirnya ditulis lagi. Jadi saking mereka tidak menghargai firman itu, tidak menghargai firman. Dan mereka menyembah berhala. Itu Anda bisa lihat dalam Yeremia pasal 7 ayat 16. Kemudian Yeremia pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. Begitu besar dosa bangsa ini. Kemudian apalagi kalau kita baca dalam Yeremia pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-23. Mereka tidak mau percaya kepada nabi pilihan Tuhan. Ada dua nabi yang menjadi pilihan Tuhan pada waktu itu yang berkata benar, Yeremia dan Uria. Mereka tidak percaya, dan akhirnya Uria ini dibunuh, saudara. Dia dibunuh dengan cara yang tidak layak, dan mereka mau lebih percaya kepada nabi yang tidak berasal daripada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-28. Yeremia pasal yang ke-28. Jadi mereka tidak percaya kepada hal-hal yang benar, yang berasal daripada Tuhan. Karena ada dosa, kemudian munculnya penyimpangan-penyimpangan, saudara. Jadi kalau kita bicara kepada dosa secara umum, ya manusia secara berdosa. Semua manusia berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Oleh sebab itu, karena manusia berdosa, akhirnya manusia harus dihukum. Karena adanya dosa, berarti ada berita penghakiman. Ketika Tuhan memulai kehidupan di dunia ini, ketika Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, Tuhan sudah bicara ini. Kalau engkau memakan buah dari yang ada di tengah-tengah taman itu, engkau pasti akan mati. Prinsip ini sudah dari awal, saudara. Ada pelanggaran, maka ada hukuman. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang keempat. Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Karena melanggar, oleh sebab itu semua manusia harus dihukum. Bangsa Israel harus dihukum karena pelanggar. Bukan cuma karena mereka tidak mau lagi mendengar firman Tuhan. Mereka jatuh kepada penyembahan berhala. Bahkan mereka menyembah dewa matahari, putri, ratu dewa matahari, Semiramis, Molok dan seterusnya. Dan itu membuat Tuhan begitu geram. Tuhan menjadi cemburu dengan apa yang menjadi tindakan dari bangsa tersebut. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini jugalah yang menjadi penyebab hukuman bagi semua manusia, yaitu karena manusia berdosa. Kalau kita mau bicara, banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka tidak suka firman, mereka kompromi. Banyak sekali kita mau bicara lebih dalam.
Tapi dosa adalah faktor yang paling utama yang menyebabkan adanya penghukuman. Jadi Tuhan tidak mungkin menghukum orang seenaknya saja. Tuhan tidak mungkin menghukum orang tiba-tiba tanpa alasan kemudian dihukum. Tidak, saudara. Tuhan menghukum orang karena ada alasan. Semua manusia berdosa, sebab upah dosa ialah maut. Dan dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, kalau kita bicara tentang berita penghakiman, prinsip yang ketiga adalah di balik berita penghakiman ada ajakan untuk bertobat. Saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan punya sifat yang sungguh dominan dalam kehidupannya dibandingkan dengan manusia, karena dia adalah pencipta. Dan salah satu sifat yang dimiliki oleh Tuhan bahwa dia adalah pribadi yang maha kasih. Oleh sebab itu ketika dia bicara tentang penghukuman, Tuhan selalu mengajak, bangsaku, marilah datang kepadaku. Kalau engkau tidak bertobat, nanti dihukum. Kalau engkau datang, tidak akan dihukum. Tetapi bangsa Israel tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan. Itu masalahnya. Bukan Tuhan tidak mengajak, bukan Tuhan tidak menawarkan sesuatu yang baik. Tetapi yang jadi masalah kepada bangsa Israel dan banyak manusia sekarang adalah manusia tidak mau menerima tawaran Tuhan itu. Masa bodoh, saya mau senang dulu, saya mau enak-enak dulu. Tetapi ingat saudara, kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Kalau Tuhan sudah ajak kita sekarang, panggil kita sekarang, mari terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bangsa Israel dipanggil berkali-kali, mulai dari zaman raja siapa sama dengan raja mana. Tuhan ajak terus, mari bertobat, mari bertobat, mari bertobat. Kalau kita baca ya, di dalam pasalnya yang ketiga, Tuhan sudah ajak sebenarnya. Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Yeremia pasalnya yang ketiga. Yeremia pasalnya yang ketiga, ayat 13 dan ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata, hanya akuilah kesalahanmu. Itu ajakan atau bukan? Tuhan bilang gak usah ribet-ribet. Cukup apa katanya? Akui kesalahan. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman. Cukup akui kesalahan. Sebagai manusia berdosa, datang kepada Tuhan, bertobat dan percaya. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tidak minta banyak. Tuhan tidak minta tambang bangsa Israel. Tuhan tidak minta madu bangsa Israel, karena Tuhan yang kasih. Tuhan tidak minta anggur bangsa Israel, karena Tuhan yang kasih. Yang Tuhan minta adalah hati bangsa Israel untuk sungguh-sungguh bertobat kepada Dia. Katanya, hanya akuilah, apa katanya, kesalahan. Hanya akui kesalahan. Kadang kalau anak sudah salah sama orang tua cuma cukup bilang apa? Kamu cukup ngaku kamu salah. Semuanya be. Kalau anak kan kadang, enggak, pokoknya bukan saya terus. Karena dia tahu Tuhan, bapaknya pasti akan tetap kasih makan. Tuhan bilang, cukup akui kesalahan. Ayat 14 dikatakan, kembalilah, hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Tuhan. Oh, ajakan yang luar biasa. Tuhan Yesus pernah mengajak manusia berdosa, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datang kepadaku. Tuhan selalu membuka pintu hatinya kepada siapa saja yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau bangsa Israel kenapa tetap harus dihukum di Babel? Karena mereka tidak mau terima itu. Mereka tidak mau menerima ajakan. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus, ajakan firman Tuhan setiap paling sedikit 1 minggu 1 kali disampaikan di atas mimbar ini. Sekarang bagaimana dengan Anda? Bagi Anda yang belum sungguh-sungguh bertobat, yang masih ragu dengan keselamatan Anda, mari pikirkan ini. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru. Serius, harus serius. Serius, ikut Tuhan itu harus serius, jangan main-main. Tuhan bilang kalau kita mau coba jalan di 2 jalan, hidup kita ini susah. Mau ikut Tuhan dan antara tidak mau ikut Tuhan. Akhirnya kakinya ngangkang, lama-lama sobek. Yakobus bilang orang yang menduahan dalam hidupnya, apa katanya? Tidak akan tenang. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan serius. Ikut Tuhan itu bukan main-main.
kita mau berikan hati kita untuk ikut Tuhan itu kita akan tahu seperti apa sih. Kalau Anda mau berikan hati untuk istri Anda tahu berikan hati untuk pasangan kita itu seperti apa rasanya. Seharusnya berikan hati untuk Tuhan jauh lebih daripada itu. Karena suatu saat nanti Tuhan bisa ambil pasangan Anda. Amin. Oh bisa. Kapan pun. Kalau kita sudah ikut Tuhan, hidup kita akan sungguh-sungguh berubah. Tuhan selalu mengajak, memberikan kesempatan. Selama kita hidup dan bernafas sampai hari ini, berarti kesempatan tetap ada. Kalau kita mau baca terus ayat firman Tuhan ini, Tuhan selalu berikan kesempatan. Bahkan di dalam kitab Yeremia ada siapa jalan dari permasalahan yang dihadapi oleh semua bangsa, termasuk bangsa Israel, untuk bisa menyelesaikan semuanya itu. Coba kita buka dalam Yeremia pasalnya yang ke-23. Inilah kuncinya. Janji Tuhan, janji tentang tunas Daud yang adil. Jadi pemulihan yang sesungguhnya ada di dalam keturunan Daud. Siapa itu? Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus itulah ada jaminan untuk kita mendapatkan pengampunan dan semua yang ada. Kalau kita mau persalahkan Tuhan, tidak mungkin, saudara. Karena Tuhan selalu mengajak Anda untuk sungguh-sungguh datang kepadanya. Kemudian yang terakhir adalah ada janji-janji pemulihan. Ya, tentu di dalam kitab Yeremia kita bisa baca bagaimana Tuhan akhirnya menjanjikan pemulihan kepada bangsa Israel. Tentu pemulihan secara fisik tidak sama dengan pemulihan rohani. Ya, misalnya ketika bangsa Israel dijanjikan bahwa setelah 70 tahun mereka akan dibebaskan kembali dan akan pulang, kalau kita baca dalam kitab Esra pasal 1. Nah, itu janji fisik. Tetapi ada janji rohani yang jauh lebih berharga daripada itu, yaitu apa? Keselamatan. Tuhan menyediakan anugerah keselamatan kepada kita. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kalau Anda mau serius untuk Tuhan, harus datang dengan sungguh-sungguh. Harus datang dengan sungguh-sungguh. Kemarin ada orang GBA meninggal ya. Di satu sisi kita tahu bahwa dia sudah sangat bahagia di surga. Akan sangat berat kalau kita melepas orang yang belum diselamatkan. Kalau kita mau berpisah dengan orang yang belum diselamatkan, itu sungguh-sungguh berat. Sungguh-sungguh berat. Saya itu paling takut, sebenarnya kalau jujur saya paling takut dengar berita duka dari keluarga saya. Kenapa? Karena saya yakin dari banyak mereka itu belum diselamatkan. Bukan takut saya dirugikan, enggak. Saya kadang secara pikiran dan secara hati tidak kuat untuk melihat bahwa Tuhan, orang ini sudah diselamatkan atau belum. Kalau nanti dia berpisah dengan saya, dia sudah diselamatkan atau belum, Tuhan. Ada lagu tadi kan, bertemu muka dengan muka. Nah, kalau sudah diselamatkan, kita akan bertemu dengan muka dengan muka. Itu yang tulis Fanny Crosby. Waktu orang tawarin ke dia untuk operasi mata supaya dia bisa melihat, nggak mau. Dia mau pribadi yang pertama kali dia lihat adalah siapa tuh? Oleh sebabnya dia tulis lagu itu, face to face. Dia nggak mau orang lain. Terima kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Anda mau menerima keselamatan daripada Tuhan, janji di mulut, oke, itu didengar oleh orang. Tapi yang paling penting adalah masalah hati kita. Bangsa Israel akan dipulihkan. Mereka akan tetap menerima janji Tuhan, kerajaan 1000 tahun pasti akan terima. Kita bagaimana? Secara rohani, sudahkah Anda sungguh-sungguh diselamatkan? Kalau belum, saya akan terus menantang Anda supaya sebelum Tuhan panggil Anda, sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Amin. Berita penghakiman sungguh menjadi berkat bagi orang percaya, tetapi malah petaka bagi orang yang tidak percaya. Mari kita berdoa.